Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, sehingga kita bisa saling nasihat-menasihati meskipun melalui media sosial. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar kita, seorang pahlawan yang telah berjuang sekuat tenaga, meneteskan keringat, meneteskan darah untuk menegakkan agama Islam di bumi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa lain kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Hadirin umat al-Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Kita hidup di dunia ini, begitu banyak ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai umat Islam haruslah mampu untuk saling menasehati dalam rangka mencoba untuk mengalihkan diri kita, untuk bisa mengontrol diri kita menuju siratal mustaqim, menuju jalan yang lurus. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ahasiban nasi ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yaftanun." Yang artinya, apakah manusia mengira ketika mereka berkata, "Kami telah beriman," sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menguji mereka. Hadirin yang berbahagia, semua manusia yang ada di muka bumi ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam keadaan duka maupun dalam keadaan senang. Jadi semua itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surat ke-22 ayat 155 yang berbunyi, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Yang artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji manusia dengan rasa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Jadi hadirin, ina bapa sanak suai sanak selaki, Allah Subhanahu wa Ta'ala atau diri ana menguji kita dengan rasa takut seperti yang kita hadapi saat ini. Virus corona merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita dengan adanya virus corona. Jadi jangan heran hadirin, jikalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjanjikan jannatullah, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, a'azzani Allah wa iyyakum. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh, "Wabashiris sabirin," dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa orang yang sabar tersebut? Allah membalasnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 156. "Alladzina idza asabathum musibah," yaitu orang-orang yang jikalau ditimpa musibah, mereka berkata, faqalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi jikalau kita ditimpa musibah apapun itu dan bagaimanapun jenisnya, segeralah kita kembalikan itu semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam yang telah mengatur, yang telah mengontrol, yang telah mengkoordinir apa yang akan terjadi pada manusia tersebut. Ina bapa sanak suai sanak selaki. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan
kepada orang-orang yang diujinya melalui kelaparan seperti yang kita rasakan saat ini. Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan rasa lapar yang sekarang kita sedang berpuasa di tengah pandemi corona ini. Walaupun tidak sebagaimana mestinya atau seperti biasanya, seperti tahun-tahun yang lalu. Jadi sekarang Allah telah menguji kita untuk beribadah secara pribadi atau beribadah secara sendiri-sendiri. Jadi disitulah letaknya nilai di manakah seorang muslim itu beribadah dengan penuh ketaatan atau penuh niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita untuk berpuasa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Untuk apa hadirin sekalian? La'allakum tattaqun. Untuk mencapai gelar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iman kita akan menjadi kuat. Jikalau iman kita telah menjadi kuat, maka insya Allah apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikannya kepada kita. Baik yang di dunia ini maupun yang ada di akhirat. Ina bapa sanak suai sanak selaki, di tengah pandemi ini, marilah kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya hidupku, solatku, ibadahku, dan matiku hanya kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Walaupun dia seorang presiden, walaupun dia seorang gubernur, walaupun dia seorang bupati, segala urusannya tetap disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Dan jikalau kita menginginkan Sumbawa ini menjadi Sumbawa yang hebat dan bermartabat, menginginkan Nusa Tenggara Barat menjadi Nusa Tenggara Barat yang gemilang, maka marilah kita serahkan semua urusan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga daerah kita, provinsi kita, negara kita menjadi negara, provinsi dan daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin, inilah sedikit nasihat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian dan mudah-mudahan ini mendapat catatan amal dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan ucapan nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kultumta ya persembahkan link Hajimo Novi.